Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leondri Andriawan, NIM A01220051 dari Prodi Agribisnis kelas B. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu bangsa dan negara. Jadi, silakan simak video ini dan jangan dilewatkan. Ya, materi tentang bangsa dan negara. Kita masuk di slide pertama, yaitu pengertian bangsa. Pengertian bangsa menurut dua ahli, yaitu menurut Anderson dan menurut Ernest Renan. Pertama, menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan atau tidak mengenal atau menemui sebaya mereka. Sedangkan yang kedua, yang menurut Ernest Renan, bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan hidup bersama atau hasrat untuk bersatu. Jadi, dari kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah bangsa adalah suatu penghuni wilayah yang membentuk wilayahnya sendiri karena ada rasa saling bersatu yang sebagaimana kita dalam makhluk sosial. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembentukan bangsa. Menurut Friedrich Hertz, ada 4 unsur pengaruh pada pembentukan bangsa. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional atau kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama dan kebudayaan, komunitas dan solidaritas. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional atau tanpa campur tangan bangsa asing. Kemudian yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualis, keaslian dan kekhasan. Kemudian yang terakhir, keinginan untuk menonjolkan atau unggul di antara bangsa dalam mengejar kehormatannya. Itulah 4 pembentukan bangsa atau kenapa kita membentuk satu bangsa. Kita melangkah ke berikutnya, yaitu pengertian negara. Yang pertama, pengertian negara. Menurut Soltaus, pengertian negara adalah alat atau agensi, wewenang atau otonomi yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan menurut Lasky, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang memaksa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Selain dari pengertian negara, negara juga mempunyai sifat-sifat, yakni yang pertama, bersifat memaksa atau perlu ditaati. Jadi, pada poin ini berbunyi bersifat memaksa dan perlu ditaati. Dan kita sebagai masyarakat harus menaati aturan-aturan yang diperlakukan dalam sebuah negara tersebut. Kemudian poin yang kedua, itu bersifat memonopoli atau menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Poin kedua ini adalah bersifat monopoli, yang dalam artian kita menetapkan tujuan dari masyarakat dan dilakukan secara mufakat atau suara terbanyak. Kemudian poin yang ketiga, yaitu mencakup semua atau berlaku bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Ya, poin ketiga ini sebetulnya berkaitan dengan poin pertama dan kedua, yakni tidak ada perbedaan dalam negara, baik golongan muda, anak maupun golongan tua. Ada juga teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori alamiah. Yang ketiga, teori kekuatan. Yang keempat, teori perjanjian sosial.
Dan yang kelima, teori ahli yaitu PSTJ Rousseau. Adapun fungsi dan tujuan negara. Yang pertama, fungsi. Yang pertama, fungsi esensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Kemudian yang kedua, fungsi fakultatif adalah meningkatkan kesejahteraan di segala bidang. Tujuan negara. Ada 3 tujuan negara. Yang pertama, tujuan asli atau perdamaian, ketertiban, keamanan, keadilan. Yang kedua, tujuan sekunder atau kesejahteraan kolektif. Yang ketiga, tujuan peradaban atau kemajuan negara. Berikut pengakuan dari negara lain. Yang pertama, P de facto atau bisa tetap atau sementara. Yang kedua, P de jure atau bersifat penuh. Ya, jadi poin nomor 1 ini bersifat sementara. Misalnya, negara lain mengakui kita karena kekayaan alam, dan suatu saat nanti kita akan kekurangan atau tumbuhan-tumbuhan di alam kita sudah mulai punah. Jadi pengakuan dari negara itu akan menjadi sementara dan tidak selalu negara lain akan mengakui kita. Yang kedua, de jure atau bersifat penuh. Jadi pengakuan de jure ini atau pengakuan de jure bertolak belakang dengan pengakuan de facto, karena pengakuan de jure ini bersifat penuh atau selama-lamanya. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara. Warga atau warga negara adalah individu sebagai bagian dari satu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara Indonesia atau WNI diatur dalam Undang-Undang Pasal 26 Ayat 1, yaitu orang bangsa Indonesia dan orang bangsa asing yang disahkan dalam undang-undang, dan Undang-Undang 62 tahun 1958 Ayat 1. Adapun istilah apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan apabila memakai usuli dan dilahirkan di negara berisi sanguinis. Perlu kita ketahui di sini bahwa usuli adalah asas keturunan, asas kelahiran, dan ius sanguinis adalah asas keturunan. Yang kedua, bipartite atau seorang memiliki 2 kewarganegaraan. Ada juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Perlu kita ketahui bahwa hak itu menjadi hal yang harus kita dapatkan. Contohnya, hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak diberikan kasih sayang oleh orang tua, hak untuk menerima pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalnya, kewajiban belajar, kewajiban membela negara, dan lain-lain. Adapun yang mengatur hak warga negara dalam undang-undang yaitu pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 28 A sampai J, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 1, pasal 33, pasal 34. Hak warga negara juga diatur dalam keadilan komutatif atau perlakuan kepada seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Yang kedua, keadilan distributif. Jadi keadilan distributif ini kebalikan dari komutatif, yaitu peraturan kepada seseorang yang
melihat jasa yang telah diberikan. Jadi mungkin ini sangat jelas perbedaannya. Ya, sekian video kita pada hari ini tentang bangsa dan negara. Semoga dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.